Hai, aku Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih ya sudah berhenti sebentar. Aku harap kalian merebahkan badan, juga mendengarkan. Akhirnya, di jam 1:25, aku merekam suara ini. Suara sepi yang tiba-tiba muncul di otakku gitu. Ya entah kenapa, kayak aku sedang rajin-rajinnya buat episode-episode baru gitu. Kayak aku harap bisa menemani malam kalian, tidur kalian, atau ya waktu senggang kalian lah. So tanpa lama-lama, karena ini adalah spontan aku ambil gitu. Jadi aku cuma pengen ngobrol-ngobrol aja gitu. Apa yang ada di otakku aku akan ucapin semuanya. Gimana rasanya ketika malam itu datang dan isinya tuh cuma pikiran overthinking semua gitu. Bayangin ya, nih malam-malam nih kamu cuma overthinking perihal perkataan hai kamu gitu, sapaan yang itu tuh pengen banget kalian denger dari seseorang yang kalian sayang gitu, tanpa kalian berkata bahwa kamu tuh sebetulnya pengen disapa dan kamu itu rindu gitu. Cuman perkataan itu nggak ada, entah terlepas pasangan kita tuh itu peka atau enggak. Tapi kita tuh seneng gak sih ketika ditanya, walau itu cuma sapaan doang ya. Apalagi kalau ditambahin hai kamu, apa kabarmu gitu. Itu kan kayak senang banget. Apalagi kalau kalian adalah tipe orang yang gak bisa gitu buat bicara langsung atau gengsi lah, gak bisa buat kayak mengungkapkan sesuatu secara langsung dan untuk pertama kalinya gitu. Dan itu pasti bikin kalian overthinking ya, walau itu cuma sapaan doang, tapi itu gak pernah terjadi dan gak pernah dilakukan lagi untuk beberapa hari. So karena kita tuh sebetulnya mau kemana lagi gitu. Cerita itu adalah hal yang paling nyaman untuk kita lakukan gitu. Tapi mencari tempat untuk bercerita itu kan sulit sekali kan. Ketika kita sudah menemukan orang yang pas dan dia adalah pendengar yang baik gitu, tapi dia telah pergi dan gak akan pernah kembali lagi. Itu rasanya sedih banget. Padahal kita tuh waktu awal kenal, kita tuh udah ngerasa bahwa kita tuh udah sepemikiran tau. Kita tuh udah sifat kita tuh hampir mempunyai kesamaan gitu. Kita tuh mirip banget, tau gak sih? Ih, kamu jangan tinggalin aku ya. Aku yakin kita pasti akan berjodoh ya tak. Tapi momen dan waktu dan masa itu gak pernah bohong buat menaruh kesedihan yang abadi untuk kita ya tak. Ya aku percaya bahwa masa lalu itu akan selesai pada waktunya. Tapi gue juga percaya bahwa masa lalu tuh gak betul-betul hilang, dan masa lalu tuh akan selalu ngikut kita kemanapun kita pergi gitu. Iya gak sih? Atau cuma aku doang nih yang ngerasa kayak gitu? Atau mungkin kalian juga merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan? Ya tapi kadang kayak kita tuh mau memulai hubungan yang baru tapi kita belum sembuh gitu. Otomatis kita berharap di orang yang baru nanti ya kita tuh kayak pengen orang baru ini sama kayak orang masa lalu gitu. Padahal sudah jelas kan, tubuhnya beda, perasaannya beda, hal yang dilakukan juga beda gitu. Perlakuan dia ke kita juga beda. Otomatis kita gak akan pernah bisa menganggap orang baru ini harus sama seperti apa yang diberikan kepada orang masa lalu kepada kita gitu. Emang gimana ya, kejahat banget gak sih? Jahat bener gitu. Kita ini udah sayang-sayangnya gitu, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya tuh kayak mau menyalahkan siapa juga. Ini hubungan yang kita kita jalan sama-sama, hubungan yang kita benahi dan kita rajut sama-sama hingga sejauh ini, tapi ujung-ujungnya berpisah gitu.
Ya kita tahu bahwa takdir manusia gak akan ada yang tahu itu. Kita akan bergerak seperti apa, jodoh, kematian, dan apapun yang kita lakukan di kehidupan ini tuh kita nggak akan pernah bisa menebak. Semuanya itu adalah abu-abu. Bahkan apa ya, ketika kamu mempunyai kebiasaan untuk tidak menangis, dan ketika kayak pikiran tuh udah meledak gitu, aku capek banget, aku udah nggak kuat buat ngejalanin ini semua, aku nggak bisa apa-apa sendiri gitu. Ya walau aku tahu, aku tegar, aku tahu kenyataannya memang kayak gini, tapi sampai kapan? Bahkan perkataan sabar itu pun itu udah kayak merasa perkataan paling jahat yang nggak pengen kita dengar lagi gitu. Tapi apa sih yang sebetulnya pengen kita harapkan? Cuman sapaan gitu. Hai kamu, apa kabar? Apakah kamu baik-baik aja? Gimana perjalanan hidup kamu itu selama ini? Ya entah itu orang yang kita sayang, entah itu orang yang cuma kita anggap teman, atau enggak itu memang teman yang kita punya dan itu adalah tempat ternyaman untuk kita cerita itu. Kadang pertolongan pertama, pertolongan paling yang ingin kita dapatkan itu adalah ketika ada seseorang yang ingin mengajak kita untuk ngobrol, mengajak kita untuk cerita. Itu tuh hal yang kita harapkan untuk orang-orang yang gak bisa bercerita dan gak bisa jujur untuk keadaan diri kita itu. Ya gue suka bercerita. Untuk itu gue kayak bikin podcast kecil-kecilan ini, dan harapan gue dan tujuan gue masih sama. Gue kayak pengen mungkin nemenin kalian untuk pulih gitu ya kan. Ya siapa tahu lah dari kalian dengerin podcast kecil-kecilan ini kalian kayak ngerasa akhirnya yang tadinya aku sendiri dan aku nggak tahu mau berbicara apa ya kepada siapa juga, dan sekarang aku ngerasa sekarang beberapa orang tuh ternyata tidak sendiri, ternyata aku tidak sendirian gitu. Ternyata banyak orang yang sama kayak apa yang aku rasain, dan kalian berkumpul di podcast kecil-kecilan ini, dan secara nggak langsung kita menjadi teman gitu. Ya walaupun kita via suara, kita nggak tahu bentuk kita masing-masing kayak gimana, cuman kedekatan itu banyak bentuknya, banyak hal yang kita alami dari kita bercerita. Walau ya menyampaikan typing yang baik dan benar, hal yang paling sulit adalah menyampaikan perasaan lewat ketikan gitu. Dan ketika kesedihan itu kita lewatkan dari ketikan, ya walaupun kita ngerasa lega juga dan gak sepenuhnya lega juga, tapi setidaknya itu bisa mengurangi apa yang ada di pikiran kalian kan ya. Karena bertahan hidup dengan kesendirian itu memang berat, gue akui, dan gue iri banget. Kayak aku sendiri tuh iri banget dengan kalian yang ya di luaran sana mungkin yang apa-apa sendiri, berjuang sendiri, mikir sendiri, bahkan kayak mengusahakan apa yang kalian suka tuh harus mikir terlebih dulu gitu. Banyak hal yang harus aku pertimbangkan, banyak hal yang harus aku bagi gitu. Entah saudara kalian, adik kalian, keluarga kalian, atau enggak hal-hal yang kalian harus diprioritaskan terlebih dahulu daripada kesenangan kalian gitu. Itu adalah keputusan yang berat, dan itu adalah perjalanan yang berat juga. Ya mungkin kayak kepala kita tuh sering berperang dengan diri kita sendiri gitu, dan itu bikin tenaga kita habis padahal kita nggak ngapa-ngapain, dan orang cuma bisa bilang, halah kamu tuh nggak ngapa-ngapain, kok bisa sih capek gitu. Tapi mereka tuh nggak tahu apa yang sebetulnya ada di pikiran kita, apa yang sebetulnya yang kita alami. Itu nggak bisa disamaratakan dong ya. Kita juga pingin ada tempatnya masing-masing. Kita juga pengen diakui bahwa
kita tuh capek sebetulnya. Kita tuh capek apa-apa sendiri ya kan. Kita juga ya setidaknya kalau kita punya teman, setidaknya kalau kita punya sahabat, kita punya pacar, kita berharap komunikasi kita itu baik-baik aja. Bukan ketika ada masalah kamu memilih buat lari gitu, buat lari ninggalin aku yang apa-apa serba sendiri gitu. Bahkan kayak mau bilang sayang aja itu selalu aku posisikan gitu. Apakah aku pantas ya kayak gitu? Apakah aku boleh ya bilang kayak gitu? Tapi terlepas itu, kayak kita untuk pribadi masing-masing ya. Untuk kalian juga pasti kalian mengusahakan hal yang terbaik kan. Pasti kalian juga mikir gitu. Apakah ketika aku bercerita hal yang kayak gini, apakah ini akan berdampak baik gitu buat orang yang mendengarkan cerita aku. Memang sesusah itu buat kita tuh untuk bercerita itu. Bahkan ada nih istilah bahwa laki-laki tuh tidak bercerita itu. Tahu-tahu banyaklah mereka yang putus asa, banyak mereka yang menyerah dan mengakhiri hidupnya. Dan semoga di antara kita semua jangan ada yang kayak gitu, entah kalian itu perempuan atau kalian itu cowok gitu kan. Kita harus sadar bahwa kehidupan di dunia kita itu memaksa kita untuk berjuang, memaksa kita untuk memperjuangkan hal yang walaupun itu hal sederhana gitu. Untuk bilang aku ingin bercerita gitu, itu berat buat kita ucapkan, tapi mau gak mau kita harus bilang kayak gitu. Karena menjadi pendengar yang baik, mencari pendengar yang baik itu sulit banget. Dan terima kasih banyak, entah mungkin di antara kalian ada yang menjadi pendengar yang baik. Aku secara pribadi bilang terima kasih banyak, kamu sudah menjadi versi itu. Karena kamu adalah bagian penting untuk orang-orang yang gak bisa cerita. Karena kamu adalah bagian terpenting untuk orang-orang yang gak tahu di mana tempat mereka itu bersedih. So kalian adalah manusia terbaik yang ada di bumi ini. Dan mungkin di antara meluangkan waktu kalian itu mendengarkan cerita kita, kalian adalah penolong pertama dan kalian adalah perantara yang terbaik. Aku kira tadi itu cuma bicara sebentar doang ya, karena ini adalah isi kepala yang ya ketidaksengajaan gitu. Gue tiba-tiba malam gak bisa tidur gitu, dan gue ngambil di jam 1 malam, semuanya sepi, gak ada orang, gak ada, bahkan jangkrik pun malam ini gak ada yang bicara gitu. Gak ada burung yang nemani, gak ada angin, gak ada hujan juga. Akhirnya gue bingung mau ngapain, dan kayak gue bikin podcast aja deh gitu, bikin episode baru. Gue bingung mau cerita kemana gitu. Kita capek banget ngejalanin hari-hari yang memaksa kita untuk menjadi versi terbaik gitu. Kita juga capek harus memasang banyak topeng gitu. Kita gak bisa sedih terus-terusan, kita harus dipaksa terlihat baik-baik aja. Ya walau kita selalu berharap bahwa sapaan kamu, apalagi itu adalah orang terdekat bagi kita gitu, tapi kita gak pernah mendapatkan hal kayak gitu. Hubungan macam apa yang kita alami itu, sampai menanya kabar pun itu gak pernah. Ini sebetulnya hubungan atau cuma numpang singgah doang sih gitu. Ayolah, aku tuh butuh kamu gitu. Aku butuh kamu buat bertanya kabarku. Aku butuh kamu untuk kamu itu ada buat dengerin ceritaku. Aku butuh kamu itu. Aku butuh kamu di posisi itu. Aku gak mungkin dong cerita ke cowok lain atau ke perempuan lain juga gitu. Tapi ya memang berharap sebetulnya kepada manusia tuh memang selalu memberi ekspektasi yang nggak sepenuhnya baik lah buat kita gitu. Kadang kita juga sakit hati karena kita terlalu banyak berekspektasi kan. Tapi jika dipikir-pikir ya, saat aku berkata tidak menginginkan hal apapun itu,
pengen sendiri, pengen berjuang sendiri. Sebetulnya juga di balik itu semua, aku juga berharap hal apapun itu ada kepada kehidupanku, hal apapun itu ada ketika aku itu butuh. Sepertinya obrolan kesendirian ini di malam hari itu gak cukup berat. Banyak perkata ya harapan dan isinya semuanya itu adalah harapan. Dan percakapan ini memunculkan perbedaan juga. Jujur saja, aku sangat menyukai seseorang, juga sekaligus tidak menyukainya. Karena dia tidak pernah meluangkan waktu, karena dia juga akhir-akhir ini tidak bertanya kabarnya itu kayak gimana. Ya, untuk itu mari kita pulih, mari kita berjuang untuk memaksa diri kita agar lebih pulih, lebih baik lagi. So, aku Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih yang sudah mendengarkan hingga menit-menit terakhir. Aku harap kalian baik-baik aja dan see you. Bye-bye. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi.